Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview Cyclocom SOS G Plus. Ini sebenarnya sudah saya pakai kurang lebih 1 tahun ini, dan alhamdulillah untuk unitnya masih aman, tidak ada gangguan, masih bagus. Ini SOS G Plus Cyclocom ekonomis. Ini saya dulu beli di harga kurang lebih 400 ribuan. Cuman kemarin-kemarin waktu corona awal itu, beberapa part-part, beberapa aksesoris sepeda harganya naik. Ini yang terakhir waktu itu saya cek harganya 600 ribuan untuk SOS yang G Plus. SOS yang G Plus ini Cyclocom yang sudah support sensor cadence, heart rate monitor, dan sensor speed. Di harga 400 ribuan ini sudah cukup lengkap, dan ini bisa connect dengan aplikasi Strava. Ini saya packing kembali supaya teman-teman tahu apa saja yang didapatkan di dalam pembelian Cyclocom SOS G Plus ini. Ini dari packingnya tertulis yang di dalam box pembelian terdapat satu SOS G Plus. Ini berarti unit Cyclocomnya, terus micro USB kabel, terus satu komputer mount, satu mount rubber pad, terus satu user manual book, terus 2 rubber band. Mungkin teman-teman sudah tahu ini apa fitur-fiturnya. Saya langsung buka saja. Ini yang pertama unitnya. Ini kalau masih baru masih ada stikernya, tinggal kita kletek seperti kita membeli HP baru. Nah, ini unitnya. Terus ini kabel untuk ngecas, cuman tidak dapat adaptornya, bisa pakai adaptor handphone. Ini untuk bagian cas-casannya. Terus ini rubber pad, mount rubber pad, terus 2 rubber band, manual book, dan komputer mount. Nah, yang didapat dalam pembelian paket SOS G Plus seperti ini. Kalau untuk user manual booknya, ini berbahasa apa ini? Berbahasa Cina dan bahasa Inggris. Kalau ini tombol untuk power, terus ini untuk memulai aktivitas dan pause atau untuk mengakhiri aktivitas. Kalau dari samping tidak ada tombol, ini ada tulisan SOS. Cukup simple ini, seperti ini. Kita mulai untuk
mengaktifkan SOS G Plus ini. Kita tekan saja. Nah, ini sudah aktif, dimana Cyclocom SOS G Plus ini terdapat 3 slide. Yang pertama ini untuk speed, terus yang di bagian slide pertama speed ini terdapat time, ini waktu kita berjalan atau moving time. Terus ini untuk indikator heart rate monitor dan sensor cadence. Terus slide yang kedua average atau rata-rata speed. Di sini terdapat indikator untuk gradient. Ini untuk rata-rata heart rate dan ini untuk rata-rata cadence. Terus ini di slide ketiga ada maximal speed. Ini jam berapa kita bersepeda. Terus ini maksimal heart rate dan maksimal cadence kita berapa. Untuk settingnya cukup kita tekan saja bagian 2 tombol ini, kita tekan. Nah, ini untuk settingan pertama. Settingan kedua, settingan ketiga. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana untuk menyetingnya, karena teman-teman beberapa sudah tahu, atau yang belum tahu bisa dicek di user manual booknya, atau banyak referensi di YouTube. Terus untuk mengakhiri settingan kita tekan lagi 2 kali. Nah, ini kembali ke tampilan awal. Kalau untuk memulai aktivitas kita tekan yang tombol kiri, ini kita tekan. Nah, biasanya saya menunggu sampai ada bunyi tit, terus ininya 00 semua angkanya, itu baru berarti tandanya GPS-nya sudah aktif. Kalau untuk mengakhiri aktivitas kita bisa tekan 2 kali. Kita tekan saja, tekan yang lama untuk mengakhiri aktivitas, tombol sebelah kiri. Nah, terus bagaimana kita melihat aktivitas kita dan bagaimana kita sinkronkan ke aplikasi Strava? Saya akan memberikan tutorialnya di video ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mensinkronkan aktivitas kita dari Cyclocom ke aplikasi Strava. Pertama, kita download aplikasi SOS-nya di Google Play Store. Kita search aja SOS. Nah, berhubung saya sudah punya aplikasinya, jadi kita close saja dan kita cari aplikasi SOS-nya. Kita masuk, tampilannya seperti ini, lalu kita pilih device kita
Kemudian kita klik connect, tunggu sebentar. Nah, ini SOS G14935 ini device punya saya. Klik saja untuk koneksi. Nah, di sini tertera 4 aktivitas punya saya. Ini tanggal 28, tanggal 31, tanggal 31, lalu tanggal 2 bulan 4. Ini proses sinkronisasi ke aplikasi Strava-nya. Nah, ini sudah selesai. Terus kita masuk ke aplikasi Strava. Ini aplikasi Strava punya saya. Lalu kita cari yang barusan kita sinkronkan. Ini aktivitasnya. Kita klik saja. Kita kasih judul agar mudah diingat. Ini saya kemarin muter kajian ke Karanganyar. Kita kasih foto, lalu kita save. Nah, ini view analisisnya. Aktivitas saya ini speed, ini average-nya 20, maksimal speed-nya 37. Ini cadence, saya tidak pakai heart rate monitor dan power. Terus ini segmen jalur yang saya lewati ada 3. Ya, itu caranya untuk kita sinkronkan aktivitas kita dalam Cyclocom ke aplikasi Strava. Kalau menurut saya Cyclocom SOS G Plus ini untuk dari segi harga ini cukup ekonomis, tetapi untuk fitur-fitur yang dipunyai itu sudah lebih dari cukup kalau melihat kompetitor lainnya yang sudah support dengan sensor cadence, sensor speed, dan sensor heart rate, serta bisa terkoneksi dengan aplikasi Strava itu jauh-jauh lebih mahal dibandingkan SOS G Plus ini. Kalau untuk dari segi baterai ini saya rasa sangat kuat, sangat irit untuk baterainya. Tetapi kelemahan SOS G Plus ini yang saya temui ketika kita goes di bawah terik sinar matahari terus langsung mengena ke layar, nanti bagian layarnya ini agak buram atau seperti ada embunnya di dalam layar. Tetapi nanti kalau sudah kita diam, kita berteduh, tidak di bawah sinar matahari, nanti mulai embunnya mulai hilang lagi. Terus kalau pengalaman teman saya yang punya Cyclocom ini, ketika dipakai untuk hujan itu yang pertama error. Dalam arti error itu ini layarnya ada tulisan DF gitu. Tulisannya cuman DF. Cuman untuk semisal kita record bisa, tapi untuk speednya tidak berjalan karena layarnya error. Terus dibongkar, dibersihin bisa,
Kemudian mungkin apa namanya, ini dari sela-sela pinggir layar ini kemasukan air, atau ketika dari bawah roda ini bagian yang bolong-bolong ini kemasukan air jadi konslet. Terus sininya sama teman saya dikasih lakban memutar, sininya dikasih lakban memutar sampai tombol-tombol ini kan apa, pinggir tombol kan ada celahnya, itu dilakban, sini dilakban, terus ini, tapi bagian yang pinggir sini tidak dilakban. Kemudian dipakai untuk goes lagi, kehujanan lagi. Terus di dalam sininya ada air, terdapat genangan air. Terus sampai sekarang rusak, tidak bisa dipakai. Padahal kalau di dalam kemasannya ini tertera waterproof. Jadi mungkin itu kelemahannya. Terus mulai dari pengalaman teman saya itu, kalau semisal saya pakai Cyclocom ini, ketika hujan langsung saya bungkus plastik, saya ikat, terus baru saya masukin ke montnya ini. Nah, tapi dalam keadaan sininya tertutup plastik buat antisipasi. Ya mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan, pengalaman menggunakan Cyclocom SOS G Plus ini kurang lebih 1 tahun. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman seperti teman saya yang barusan saya ceritakan, bisa didiskusikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.